Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas materi kita yaitu bab 3, informasi dalam ceramah. Nah, apa saja yang dapat kita pelajari pada bab ini? Iya. Yang pertama adalah definisi dan ciri-ciri ceramah. Yang kedua, informasi berupa permasalahan aktual dalam ceramah. Yang ketiga, telaah isi, struktur dan kebahasaan ceramah. Keempat, penyusunan teks ceramah. Dan yang terakhir adalah buku pengayaan atau non-fiksi. Baik, kita mulai dari definisi dan ciri-ciri ceramah. Ya. Definisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal atau pengetahuan. Ceramah juga berarti penuturan bahan pembelajaran secara lisan. Dan secara umum, ceramah mempunyai pengertian tentang suatu kegiatan berbicara di depan umum dalam situasi tertentu untuk tujuan tertentu dan kepada pendengar tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa ceramah adalah kegiatan berbicara untuk menguraikan suatu objek tertentu atau pengetahuan di depan pendengar atau audiensi. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri ceramah? Yang pertama, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu tertentu. Yang kedua, topik yang diinformasikan dapat memperluas pengetahuan. Kemudian selanjutnya ada komunikasi dua arah antara pembicara dan pendengar, baik itu berupa dialog, tanya jawab ataupun diskusi. Kemudian ceramah juga menggunakan alat bantu ya. Setelah itu, ciri yang berikutnya adalah ceramah memiliki objektivitas atau unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Dan ceramah juga dapat menggunakan gambar ataupun cerita pendek atau kejadian-kejadian yang relevan agar dapat memancing perhatian pendengar. Kemudian ceramah itu memiliki tujuan yang jelas dan dibatasi 1 atau 2 persoalan saja ya. Selanjutnya adalah informasi. Nah, informasi merupakan pemberitahuan atau pemberian kabar tentang sesuatu. Kita lihat. Yang pertama, informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah. Pokok-pokok informasi bisa didapatkan dengan memperhatikan unsur 5W. Apa, siapa, kapan, mengapa, dan 1H bagaimana dalam penyampaian informasi. Kemudian permasalahan aktual adalah sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi dan sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Nah, bagaimana cara memahaminya? Cara memahami informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menyimak ceramah yang didengar dengan saksama. Yang kedua, boleh juga dengan mencatat informasi yang menarik dalam setiap paparan dalam ceramah. Yang terakhir adalah menyusun informasi yang menarik dalam bentuk kalimat ataupun paragraf sederhana. Selanjutnya, jenis-jenis informasi. Ini ada beberapa jenis informasi dengan kategori. Yang pertama adalah informasi berdasarkan fungsi dan kegunaan. Ada informasi yang menambah pengetahuan, misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum, pendidikan ataupun bencana alam. Yang kedua, informasi
yang mengajari pembaca, misalnya teknik membaca yang baik, cara memasak ya, dan seterusnya. Yang ketiga, informasi yang hanya menyenangkan pembaca atau fiksional, misalnya cerita pendek, karikatur, ataupun berupa komik. Kemudian ada informasi berdasarkan format penyajian. Berdasarkan format penyajian biasanya berupa tulisan, gambar, ataupun secara lisan. Sedangkan informasi berdasarkan lokasi peristiwa bisa dibagi menjadi ada informasi daerah, nasional, ataupun mancanegara. Lalu informasi yang berdasarkan bidang kehidupan, ada pada bidang pendidikan, olahraga, seni budaya, dan iptek ya. Nah, kategori selanjutnya adalah informasi yang berdasarkan kepentingan. Ini yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Ada juga yang menyangkut perubahan dan pengaruh pada kehidupan pembaca. Nah, yang terakhir, informasi berdasarkan penyampaiannya. Ada yang disediakan secara berkala, secara tiba-tiba, setiap saat, ataupun informasi yang dikecualikan, serta informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan. Nah, bagaimana tanggapan terhadap informasi dan permasalahan aktual dalam ceramah? Ya. Ini dapat berupa pertanyaan, ungkapan, persetujuan, penolakan, kritik, saran, pujian, ataupun sanggahan. Dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menanggapi teks ceramah. Yang pertama, kalian harus menyimak ceramah yang didengar dengan saksama sehingga kita bisa menangkap informasi secara utuh. Yang kedua, mencatat pokok-pokok isi ceramah. Dan yang terakhir, memberi tanggapan terhadap materi ceramah baik berupa kritik, saran, sanggahan, pujian, persetujuan maupun penolakan. Dan ingat, tanggapan harus disertai alasan dan bukti yang logis ya. Selanjutnya, bagian C, yaitu telaah isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Kita lihat. Ya, ada unsur-unsur, ada struktur, dan ada kaidah serta simpulan. Dalam sebuah ceramah tentu memiliki yang namanya unsur-unsur ataupun disebut juga dengan komponen ceramah. Yang pertama, terdiri dari penceramah. Penceramah berarti seseorang penceramah mengetahui tugas dan memiliki bekal sesuai dengan bidang ilmu yang dikuasainya, atau orang yang berbicara. Sedangkan pendengar atau audiensi merupakan penerima uraian penjelasan dalam kegiatan ceramah. Materi atau isi atau informasi yang sedang disampaikan oleh penceramah. Lalu unsur yang keempat adalah metode ceramah. Metode ceramah ini cara menyampaikan ceramahnya atau menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada pendengar yang umumnya pasif. Lalu yang terakhir, medianya atau alat yang digunakan pada saat menyampaikan materi ceramah, bisa melalui televisi, surat kabar, majalah, buku, lagu, ataupun internet. Jadi ini adalah tadi unsur-unsur ataupun komponen dalam ceramah. Lalu kita lihat struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Bagian pembukaan ini berisi salam pembuka,
sapaan atau menanyakan keadaan, ucapan syukur. Biasanya bagian pembuka seorang penceramah ketika berbicara kepada pendengar. Kemudian yang isi ini adalah terdiri dari pengantar materi, lalu materi intinya apa. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup ini bisa berisi simpulan dari ceramah. Nah, biasanya bagian pembukaan contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu? Itu kan biasanya pembukaan ya. Kemudian isinya yang tadi ini terdiri dari pengantar materi. Biasanya dia tidak langsung pada materi yang ingin dibicarakan, tapi ada pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, bagian penutup nanti terdiri dari simpulan. Kita lihat selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Ada yang mengandung kalimat imperatif, kata ganti, kata teknis atau peristilahan, kalimat majemuk bertingkat, kata kerja mental. Jenis kalimat imperatif atau kalimat perintah biasanya terdiri perintah biasa, misalnya kerjakanlah pekerjaan yang mudah terlebih dahulu. Kemudian permintaan, tolong sampaikan keluhan kami kepada pimpinan Anda. Kemudian mengizinkan ini contohnya, silakan mengambil barang-barang yang Anda butuhkan. Kemudian ajakan, ini contohnya, mari kita tanamkan sikap disiplin dalam kehidupan. Nah, kalau bersyarat contohnya, bantulah mereka, pasti beban Anda akan berkurang. Atau ada juga yang menggunakan kalimat sindiran, misalnya masukkan tangan Anda ke dalam tumpukan es itu jika ingin merasakan beku. Sebenarnya ini mengandung ejekan, tapi perintah itu sebenarnya tidak akan mampu dilaksanakan ya. Kemudian ada lagi namanya larangan. Jangan membuat keributan di tempat ibadah. Yang terakhir merupakan saran, misalnya sebaiknya Anda belajar menghormati orang yang lebih tua. Kemudian bagaimana dengan kata ganti? Saudara-saudara, nah karena kita tidak menyebutkan nama orangnya, kemudian kata ganti kami ya, itu mengatasnamakan kelompok. Lalu kata sapaan yang biasanya sering digunakan, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, itu adalah kata ganti karena kita tidak bisa menyebutkan semuanya. Lalu kata teknis atau peristilahan. Biasanya kita mendengar atau menggunakan kata-kata teknis, contohnya DBD. DBD ini adalah singkatan dari demam berdarah dengue ya. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk. Nah, kemudian ada yang namanya kata kerja mental. Kata kerja mental ini kata kerja yang terdiri atas kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Contohnya, kita harus bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Nah, lalu kalimat majemuk bertingkat. Ada hubungan waktu. Kalau hubungan waktu ini contohnya, orang tua mengajarkan sikap disiplin sejak kecil. Ada kata sejak, itu adalah hubungan waktu. Lalu ada hubungan syarat. Hubungan syarat ya, ini apabila sikap tanggung jawab sudah melekat pada diri sendiri, kita akan merasa senang dalam melakukan sesuatu ya. Itu banyak sekali sebenarnya yang menyatakan kalimat majemuk bertingkat. Lanjut.
lanjut, simpulan isi ceramah. Simpulan isi ceramah ini diawali dari hasil catatan pokok isi ceramah dan membuat simpulannya. Dan aspeknya yaitu simpulan harus memuat seluruh pokok ceramah. Kemudian yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi ceramah. Yang ketiga, simpulan bukan komentar melainkan ringkasan isi ceramah. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Bagian selanjutnya yang akan kita bahas adalah penyusunan teks ceramah. Bagaimana cara menyusun teks ceramah? Sebenarnya ini hampir sama dengan ketika kalian menyusun sebuah karya tulis. Yang pertama adalah menentukan topik teks ceramah, kemudian tujuannya bagaimana, lalu membuat atau menyusun kerangka teks, dan yang terakhir adalah mengembangkan kerangka teks ceramah. Nah, ini adalah beberapa topik yang bisa digunakan dalam penyusunan teks ceramah. Bisa berupa pengalaman pribadi atau permasalahan remaja pada umumnya. Lalu tujuan teks ceramah, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu memberitahukan, memengaruhi, menghibur, ya. Memberitahukan atau informatif, memengaruhi atau persuasif, dan menghibur, rekreatif. Sedangkan tujuan khusus ceramah merupakan rincian dari tujuan umum. Kerangka ceramah dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema ceramah berdasarkan topik. Yang kedua, menulis pokok-pokok isi ceramah. Yang terakhir adalah mengembangkan pokok-pokok isi ceramah menjadi paragraf padu. Yang keempat, cara menyusun ceramah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kalimat-kalimat gagasan pokok yang telah dicatat menjadi paragraf-paragraf, lalu menyusun paragraf tersebut menjadi susunan atau struktur teks ceramah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, mencermati kembali hasil susunan teks ceramah dan merevisi jika ada kekeliruan baik dalam ejaan, tanda baca, maupun konstruksi kalimat. Ya, ini adalah bagian dari penyusunan teks ceramah. Terakhir, buku pengayaan atau non-fiksi. Butir-butir penting satu buku pengayaan atau non-fiksi adalah aspek pokok atau intisari dari sebuah tulisan yang telah dibukukan. Intisari tersebut berisi pokok permasalahan yang dibahas atau diuraikan dalam tulisan. Butir-butir penting tersebut dapat pula disebut ikhtisar. Bagaimana langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir penting dari suatu buku pengayaan sebagai berikut. Yang pertama, mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditemukan. Yang kedua, mengurutkan butir-butir pokok agar padu. Yang ketiga,
menulis butir-butir pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Selanjutnya disatukan. Kalimat-kalimat tadi disatukan menjadi menyatukan kalimat agar menjadi utuh. Lalu setelah menemukan butir penting dari satu buku pengayaan dan meringkasnya, kita dapat mengembangkan menjadi sebuah teks ceramah. Selanjutnya dapat disusun sesuai dengan struktur teks ceramah. Itu adalah cari informasi dari sebuah buku pengayaan atau buku non-fiksi. Ya, itu adalah materi yang kita bahas dari bab 3 ini, informasi dalam ceramah. Bagaimana? Apakah Anda sudah paham? Jika belum paham, kalian bisa menghubungi WA saya ataupun bisa menanyakan atau mencari informasi lain dari internet, melalui media internet ataupun dari buku-buku yang sudah kalian pinjam oleh perpustakaan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.